Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering membuat kita merasa lelah dan kehilangan arah, kita diingatkan melalui perayaan Pentakosta bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun sejati yang tinggal di dalam kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus membaharui iman kita dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 108 ayat 1, Bain Ma Gaba Gaba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 104 ayat 4, Bongoti Marohaku. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta hari ini.
sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 12 dan 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 424 ayat 1, Suara Nitodi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 109 ayat 2, Saisonggopi Hamion. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta yang pertama hari ini, dari Kejadian pasal 4, ayat 17 sampai 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota
dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 695 ayat 1, Yesus Tuhaku di Homa Awon. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND 105 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyinari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada Minggu Pentakosta yang pertama ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11. Saya akan bacakan kepada kita, demikian firman Tuhan. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Peristiwa ini menjadi titik awal lahirnya gereja yang hidup, bergerak, dan penuh kuasa. Pentakosta bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi realitas iman yang terus berlangsung sehingga hari ini Roh Kudus yang sama masih bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Namun, seringkali kita bertanya, bagaimana sebenarnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita?
Adakah hanya melalui hal-hal besar yang spektakuler, atau juga melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Melalui 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 11 yang kita baca tadi, Rasul Paulus menolong kita memahami bahwa Roh Kudus bekerja melalui ragam-ragam karunia yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Namun semuanya berasal dari satu roh yang sama. Inilah dasar kehidupan gereja, keberagaman dan kesatuan. Paulus memulai dengan pernyataan yang sangat mendasar. Tidak ada seorang pun yang berkata, "Terkutuklah Yesus," selain oleh roh jahat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, iman kita bukanlah hasil usaha manusia semata. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan merupakan karya Roh Kudus dalam hati kita. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu memahami dan menerima kebenaran Injil. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan rohani tidak sepenuhnya bergantung pada karya Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup sebagai orang percaya hanya dengan kekuatan sendiri. Jika hari ini kita percaya kepada Kristus, itu adalah anugerah. Karena itu, jangan sombong secara rohani. Sebaliknya, hidupilah dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Roh Kudus setiap hari. Selanjutnya, Paulus melanjutkan dengan mengatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Artinya, seluruh karya pelayanan gereja berakar pada Allah Tritunggal. Namun yang ditekankan adalah keragaman itu berasal dari satu sumber. Perbedaan dalam gereja bukanlah ancaman, melainkan rancangan Allah. Masalahnya manusia seringkali sulit menerima perbedaan. Kita cenderung membandingkan. Mengapa dia lebih menonjol? Mengapa pelayanannya luar biasa? Itulah yang dihargai. Lalu mengapa saya tidak seperti dia? Padahal firman Tuhan menegaskan semua karunia berasal dari roh yang sama. Berhentilah membandingkan diri. Setiap orang memiliki panggilan dan karunia masing-masing. Yang Tuhan tuntut bukanlah kesamaan, tetapi kesetiaan. Paulus berkata, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini adalah kunci penting yang sering dilupakan. Karunia rohani bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Karunia bukan alat untuk mencari pengakuan, tetapi sarana untuk melayani. Karunia bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Dalam jemaat Korintus terjadi penyalahgunaan karunia. Ada yang merasa lebih rohani karena memiliki karunia tertentu. Akibatnya muncul perpecahan dan kesombongan. Paulus menegur mereka dengan tegas. Jika karunia tidak dipakai untuk kepentingan bersama, maka itu telah disalahgunakan. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah karunia saya sudah menjadi berkat bagi orang lain?
Ataukah hanya menjadi kebanggaan diri kita secara pribadi? Gereja yang sehat adalah gereja yang dimana setiap orang melayani, bukan hanya dilayani. Paulus menyebutkan berbagai jenis karunia, hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, mujizat, nubuat, perbedaan roh, bahasa roh, dan penafsirannya. Daftar ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja dengan cara yang sangat beragam. Dan itu mendorong kita untuk saling melengkapi. Mengapa demikian? Supaya kita saling membutuhkan. Gereja digambarkan seperti tubuh. Tidak semua adalah mata, tidak semua adalah tangan, tidak semua adalah kaki. Namun semua bagian penting. Bayangkan jika semua orang ingin menjadi mata, bagaimana kita akan berjalan? Jika semua ingin menjadi mulut, siapa yang akan bekerja? Sehingga kita akan belajar untuk tidak meremehkan karunia kecil, tidak iri terhadap karunia besar, tidak merasa tidak penting. Justru dalam keberagaman itulah gereja menjadi utuh dan kuat. Paulus menegaskan kembali, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, disinilah kita melihat kedaulatan Roh Kudus. Ia menentukan siapa yang menerima apa. Ini berarti kita tidak bisa memilih karunia kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut karunia tertentu. Kita tidak bisa menyombongkan karunia yang ada. Semuanya adalah pemberian anugerah. Sikap yang benar adalah pertama, bersyukur atas apa yang diberikan. Kedua, setiap dalam penggunaannya, harus setia dalam penggunaannya. Dan ketiga, rendah hati dalam melayani. Terimalah karuniamu dengan sukacita. Jangan iri, jangan sombong, tetapi hidupilah dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Pentakosta mengajarkan kita bahwa Roh Kudus tidak membuat orang sama, tetapi mempersatukan orang-orang yang berbeda. Kesatuan gereja bukanlah keseragaman, melainkan harmoni dalam perbedaan. Seperti sebuah orkestra, ada banyak alat musik, semuanya berbeda-beda, tetapi jika dipimpin dengan baik, menghasilkan musik yang indah. Demikianlah gereja Tuhan. Jika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan benar, maka gereja akan menjadi kuat, hidup, dan berdampak. Hari ini, marilah kita mengambil komitmen untuk mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Menggunakannya untuk melayani dan menghargai karunia orang lain, menjaga kesatuan dalam Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta ini memenuhi hidup kita, sehingga kita menjadi alat Tuhan yang hidup, yang membangun gereja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami terima di dalam Minggu Pentakosta. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan edukasi kepada kami semua yang percaya kepadamu, supaya kami tahu sumber dari karunia itu adalah dari Tuhan.
Dan kami tidak bisa memilih karunia apa yang pas untuk kami. Tapi kami akan memakai segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami, apapun itu, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Melalui karunia itu kami bisa memperkenalkan Tuhan yang luar biasa bagi semua orang. Dan karunia yang Tuhan berikan itu adalah bersumber dari Roh Tuhan. Itulah yang menguatkan kami, menyatukan kami. Walaupun beragam, tapi memperkaya hati dan pikiran kami dan setelah perbuatan kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah Tuhan firman-Mu, agar tertulis itu di dalam hati kami, pikiran kami. Dan pakailah gereja-Mu, setiap orang percaya, untuk menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang merdeka, hamba yang selalu bersuka cita di dalam ragam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga ingin Engkau memberkati gereja HKBP secara menyeluruh dan secara khusus di distrik kami, DKI, agar selalu semua jemaat-Mu, semua hamba Tuhan, agar selalu menerima kasih karunia dari Tuhan melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus memampukan kami menjadi gereja pembawa berkat dimanapun kami berada. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan sembuhkan mereka dimanapun mereka berada saat ini, baik dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tolong Tuhan memberkati semua supaya sembuh, sehat, dan bahagia. Jika ada yang bersuka cita, yang berulang tahun dan anniversary, Tuhan juga menambahkan damai sejahtera, cinta kasih di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan jika juga ada yang ingin merindukan sesuatu di dalam hatinya, biarlah Tuhan menggenapinya dengan cinta kasih-Mu, agar semua mengenal bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, dan berkati semua rumah tangga supaya selalu memperoleh kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Ampunkan segala dosa-dosa kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu
Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Siniari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbarui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangilah, berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik, dan tegur hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungilah dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, dan daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.